Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wa khadaniyati wa dallaha wa abtala bi barahidil haq subhal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aqlala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil aqniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, jamaah masjid, jamaah masjid Jami Lancang Garam, Kota Lok Sumawe, Imam Rawatib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam tadi kita telah disertai, dibimbing dengan kasih sayang Allah, dan pagi ini kita boleh bangun dalam kondisi bernapas. Kalau masih diberi napas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita semua untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri bima afna. Umurmu dengan apa engkau habiskan? Wa an jasadihi bima ablahu. Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah, dengan apa engkau rapuhkan? Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmumu untuk apa engkau gunakan? Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq.
Hartamu dari mana kau dapati, untuk apa engkau belanjakan? Hanya 4 persoalan itu yang ditanya. Tidak ditanyakan apa jabatan dan pangkatmu di dunia. Tidak ditanyakan bertali-tali kekuatan kekuasaanmu di dunia. Tidak ditanyakan aset di dunia, keturunanmu bangsawan atau jelata, terhormat atau tidak terhormat. Yang ditanyakan an umri fima afna, umur. Kadangkala ini kita manusia ini lalai dengan mempergunakan umur. Ketika seseorang diberi umur oleh Allah, dia berpikir, seorang muslim apalagi, dia akan berpikir setiap hari apa yang aku lakukan sebagai seorang muslim dalam usia umur hidup ini. Saya pribadi, begitu Allah memberikan hidayah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menetapkan dalam satu komitmen hidup, walking on the right track, berjalan selalu pada jalan yang lurus, dengan mempergunakan usia hidup ini, mengingat besok akan berangkat pulang. Tak ada satu manusia di dunia ini yang berpikir bagaimana bekal kita besok di akhirat. Enggak ada. Saya pribadi merasakan itu, enggak pernah berpikir soal itu. Yang ada adalah 1, khawatir, 2, takut, 3, tidak ada kepastian dalam hidupnya. Takut sakit, takut mati, takut tidak beruntung, belum lagi perasaan berkecamuk di dalam dada kita. Tidak sedikit manusia seperti itu. Bahkan di akhir zaman ini sulit membedakan mana orang kafir, mana orang beriman. Semakin hari semakin kita melihat kezoliman bertambah di mana-mana. Orang berbuat maksiat bertambah, kemaksiatannya bertambah, kesolehan makin terkikis. Sulit membedakan mana orang Islam, mana bukan Muslim. Karena ada orang Islam kelakuan kafir, orang kafir kelakuan Islam. Semakin sulit. Contoh mana lagi yang harus kita jadikan sebagai panutan dalam hidup ini? Apalagi kalau kita kaitkan dalam konsep kehidupan sekarang ini di Indonesia. Sulit. Karena agama Islam sudah dianggap sama, bahkan berupaya untuk menyamakan Islam dengan kedudukan institusi negara. Tidak bisa itu. Islam itu bukan nanti sekarang dia ada. Semua nabi yang datang atas nama Allah, semua nabi yang datang menyampaikan kebenaran firman Allah, mereka semuanya beragama Islam. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama orang beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sampai kepada Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Sama ajarannya, sama, tidak ada beda. Menitik beratkan kepada kehidupan iman tauhid. Sama. Makanya tadi malam saya sampaikan di Masjid Tabligh Akbar, perintah sholat itu bukan nanti ada pada zaman Rasul. Nabi Isa dia berkata, "Ausoni bi sholati wa zakati madumtu hayya." Saya berikan pilihan kepada ibu bapak. Isa berkata, dia mendirikan sholat, membayar zakat madumtu hayya, sepanjang hidupku. Nah, kalau saya sebut Isa begini, saudara, ibu bapak jangan menghubungkan dengan Kristen. Tidak ada hubungan Nabi Isa dengan agama Kristen. Selama bapak kalau menyebut Isa Kristen, Musa Yahudi, karena ketidakmampuan untuk menyamakan Islam dengan agama lain. Makanya jangan heran Islam bisa murtad, karena tidak mengerti, karena tidak paham. Apalagi kalau saya bilang Isa, curiga itu sama saya. Ini kan dari pendeta, ini kan dari kafir.
Fanatis tapi buta. Begitu dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih uang, tinggalkan Islam. Sudahlah, nggak usah tunjukkan fanatis, pura-pura. Kita ini juga kebetulan belum kebagian. Sekelas Pak Maruf Amin aja tumbang, apalagi cuma kita ini. Oh iya, makanya kita belajarlah kepada mantan-mantan kafir begini. Ya. Karena semua yang mengikut Nabi SAW backgroundnya adalah mantan-mantan kafir. Saya nggak setuju kalau ada yang mengatakan, oh mu'alaf itu lemah. Sorry, nggak ada mu'alaf menghancurkan Islam. Mu'alaf justru menegakkan Islam. Bangga saya jadi mu'alaf, bangga saya jadi mantan kafir. Tapi mulai ragu saya dengan orang-orang yang mengaku muslim keturunan. Mulai ragu. Kenapa ragu? Kok ini katanya Islam dari nenek moyang? Al-ilmah bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Kadang-kala kita nggak paham. Sulit membedakan Isa siapa, Yesus siapa, Muhammad siapa. Nggak ada beda ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran para nabi sebelumnya, termasuk ajaran Nabi Isa alaihissalam. Klaim, akui itu. Malaysia pernah bilang begini, tari pendek adalah tari-tarian orang Malaysia. Padahal tari pendek itu adalah tari orang Bali, punya Indonesia. Malaysia pernah bilang baju batik adalah baju kerajinan tangan orang Malaysia. Kita klaim batik adalah hasil karya orang Indo. Yesus bukan. Lakum dinukum, itu kafir, itu musyrik. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Begitu kalau belajar Islam. Jangan dihubungkan, tidak ada hubungan. Kafir itu musyrik. Lakum dinukum waliyadin. Isa Nabi kita, klaim itu, klaim, akui itu, hormati. Isa Nabi kita. Isa menyampaikan, membentangkan jalan, kesiapan, mempersiapkan sajadah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbaiki oleh Rasulullah begitu dia datang? Karena semua nabi yang datang atas nama Allah membawa mukjizat. Nabi Isa alaihissalam datang dengan mukjizat. Kenapa Nabi Isa dengan mukjizat? Isa ibnu Maryam rohulillahi wa kalimatullah. Karena pada waktu manusia hidup di zaman Nabi Isa, manusia ini sengaja dibuat oleh Allah dalam kehidupan yang sangat prihatin, menderita sakit penyakit. Bahkan Isa pernah mendemonstrasikan orang yang sudah mati bangkit. Tanah liat dipegang oleh Isa, dilempar menjadi burung. Ini mujizat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa begitu? Karena ingin membawa manusia untuk mengenal Tuhannya. Ditunjukkan mujizat. Ini mujizat dari Allah. Apa kata Yahudi? Hazah syiru mubin. Ini katanya sihir yang nyata. Ini Yahudi yang ngomong begitu. Orang Islam belum datang, Nabi Muhammad belum lahir. Makanya Isa katakan, saya diperintahkan Allah mendirikan solat, membayar zakat. Sudah ada solat sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Solat sudah ada dari zaman Nabi Musa, Ibrahim, sampai kepada Isa alaihissalam. Waktunya berbeda, hanya 2 rakaat. Jangan dulu di depan kalau kesana kemari ya, jangan dulu di depan. Kalau kesana kemari, tidak usah masuk lagi ke depan, duduk di belakang. Belajar kita disiplin. Akibat tidak disiplin, kadangkala kita ini hancur di bawah. Islam itu adalah teladan.
Nabi Muhammad datang memperbaiki akhlak teladan. Makanya di dalam masjid begini nggak ada gambar Joko Widodo dengan si siapa itu Maruf Amin. Nggak ada. Yang ada di dalam, all the praises go to Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bin begitu datang umatnya beribadah, tujuannya kepada Allah, bukan dengan pulpen dan kertas. Siapa yang datang ini? Radikal yang datang ini. Kau tunggu di situ, ku hantam kau, terlipat-lipat. Di sini tempat merubah makhluk manusia menjadi mulia. Masjid, bahkan yang dari binatang jadi manusia. Itu karena Allah katakan kepada orang kafir, inna syarat dawabbi indallahil lazina kafaru fahum la yu'minun. Al-Anfal 55. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Siapa yang kafir itu? Laqad kafaral lazina qalu innallaha masih ibnu Maryamah, yang menganggap Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Apa hukumannya? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'in. Akan kami sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Udah jelas. Berarti kalau kafir masuk apa? Boleh tidak menyebut kafir dalam masjid. Ini Mahfud MD melarang. Dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Ini manusia-manusia begini labelnya Islam. Besok nih orang-orang begini tandai betul dia. Tandai. Yang tadinya ada pangkat jabatan tapi suka merendahkan Islam, bahkan suka membunuh saudara Mos hanya karena jabatan sesuap nasi. Tandai dia. Ini manusia begini, munafiknya besar sekali. Kalau sudah 80-90 tahun, pura-pura dia ke masjid pakai sarung. Mulai datang ke masjid sudah mau bungkuk. Seperti contoh dua orang yang di kursi ini. Sudah tua-tua begini. Ya. Mulai tua datang ke masjid pakai sarung. Assalamualaikum, kasihan sudah mau mati. Tendang aja di kos lampu itu sampai terlempar di pagar masjid dia. Inilah munafiknya manusia. Jangan katanya sebut kafir. Loh, kalau nggak sebut kafir, kapan kafir masuk Islam? Ente nggak usah pikir itu. Ente pikir sekarang ekonomi Indonesia tidak bertumbuh, hanya penuh dengan kamuflase. Islam dicubit-cubit terus untuk menutupi ketidakmampuan memimpin negara. Jangan pura-pura, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak. Kami tahu itu kawan. Kami baca itu dengan baik, dengan jelas. Kalau Islam dipelihara dengan baik, umatnya diberi keadilan dengan sempurna, insya Allah, tanpa kau cubit-cubit kafir dan mukmin, insya Allah Indonesia ini akan diberkahi. Keadilan sosial katanya toh, bagi seluruh rakyat. Gampang kalau mau adil. Gampang supaya ini Indonesia diberkahi. Investor masuk. Gampang. Prabowo ditarik ke dalam sistem pemerintahan yang tadinya bertarung sebagai rival dengan Jokowi, begitu kan? Masyarakat bertanya-tanya, kok ini lawannya Jokowi jadi menteri? Nggak usah marah. Karena niat dari Prabowo itu dari awal memang mengabdi kepada negara. Orangnya rendah hati, orang lain nggak mau. Ini kan lawan saya dulu, rival. Kenapa saya jadi menteri? Sengaja dipanggil supaya apa? Jokowi panggil, sini dulu masuk ke kementerian kita, Menteri Pertahanan. Rakyat jangan marah, nggak usah marah. Kenapa? Rekam lompatan logika saya dalam memaknai politik ini. Saya pribadi jangan ikut-ikutan, karena saya tak suka diikut-ikuti. Memanggil Pak Prabowo ke dalam supaya menunjukkan kepada dunia Indonesia ini baik-baik, nggak ada masalah. Satu itu. Dengan maksud apa? Supaya investor masuk. Investor masuk. Makanya tiap kali muncul di televisi
Kami mempersilahkan kepada investor masuk. Tanpa kau suruh investor masuk, asalkan jangan ganggu-ganggu Islam, jangan ganggu cadar, asal kau tidak ganggu kaki celana orang Islam. Lihatlah kalau di masjid begini, ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, iya kan? Ada yang pakai gamis. Hati-hati yang pakai sarung begini, kontrol. Jangan salah duduk, kau lampu. Saya kalau mau ceramah lagi, saya mau pakai karet itu, karet yang di tangan. Saya mau lihat siapa yang salah duduk, ku hantam di kos lampu. Artinya bebas, orang Islam itu nggak usah diganggu. Jangan kau ganggu Islam, insya Allah tanpa meminta investor datang, dia datang dengan sendirinya. Karena negara kita ini diberkahi. Kenapa? Bukan Aceh yang kaya, bukan Papua yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Riau yang kaya, bukan Sulawesi, bukan Maluku. Apa yang kaya? Orang Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Cuma yang nggak tahu diri ini yang duduk di atas, yang pemerintah. Dia lempar bola ke bawah, dia bikin berkelahi kita. Yang bikin ribut selama ini siapa? Saya begini ya. Saya ini kan pendakwah yang keliling Indonesia. Satu waktu berdakwah saya pakai mobil. Dulu pun ke Aceh sini sampai pakai mobil, sampai di Abdia sana, sampai ke Aceh Singkil, Subulu Salam. Udah saya sisir semua Indonesia ini. Satu ketika saya berdakwah di antara perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di tengah hutan, mobil saya mati. Saya cungkil-cungkil mesinnya, karburatornya saya lihat, bersihin. Saya pasang bautnya, saya pasang sekrupnya. Begitu jalan, mobilnya bunyi. Istri saya bilang, Pak, mau meledak ini. Kenapa bunyi? Karena saya bukan montir, saya bukan engineer, mencoba untuk membuka mesinnya. Begitu dipasang, karena bukan ahli, salah pasang sekrupnya. Nah inilah yang 34 orang atau berapa yang duduk di tangga istana itu. Baru jalan satu minggu, jilid 2 katanya menteri, sudah ribut. Sudah ribut di publik. Kabinet maju apa? Kalau diganggu-ganggu Islam terus, tunggu saja kalau mau maju. Ayam kencing kalau akan maju. Stop ganggu-ganggu Islam, insya Allah tanpa meminta maju sendiri. Artinya yang dipasang bukan ahli, bukan baut, bukan ahli saya, makanya bunyi mesinnya. Nah, kata Nabi bagaimana? Mau lihat pekerjaan itu hancur, serahkan kepada bukan ahli. Mau lihat pekerjaan itu baik, serahkan kepada ahli. Sehingga kita hidup saling curiga ini. Saling curiga. Dulu nggak begitu. Orang ke masjid bukan beribadah, cari tahu. Kalau mau cari tahu, pergi di kolong-kolong sawit sana. Saya kemarin diundang di Jambi. Begitu panitia jemput, baru jalan 1 meter dari bandara, ada 3 orang ibu di belakang. Ustadz, apa bu? Bukannya mengatur Ustadz ya? Ya ada apa bu? Nanti Ustadz tolong kalau ceramah, ingatkan jamaah, kurang-kurangilah pencuri karet dan sawit. Buset, saya kira mau bilang apa? Taulah nih ibu-ibu ini, itu banyak dia di belakang. Tolong diingat-ingatkan ya Ustadz. Ingat-ingatkan apa bu? Bilangi jamaah, kurang-kurangilah pencuri karet dan sawit. Saya bilang, kenapa ibu tidak lapor petugas? Sudah Ustadz, tapi kan perlu uang minyak. Nah itu yang diurus. Yang pencuri karet yang pencuri narkoba segala macam, itu yang diurus. Kalau orang di dalam masjid begini, nggak ada yang rusak, semua orang baik, betul? Kalau bajingan, kalau muslim kabut kacau, otaknya melintang, nggak mau dia ke masjid, nggak mau di pagar masjid aja dia nggak mau. Beda dengan di sana. Ini rumah Allah.
Kalau di sana memang bukan kafir, setan banyak di dalam. Tanpa diundang memang berkecamuk di dalam. Tapi kalau masjid, setan di luar, dia cuma intip-intip. Dia nggak mau masuk dalam masjid, cuma di luar dia intip, nggak bisa tembus dia ke dalam. Nah, jadi kalau ada orang ke masjid, sudahlah, nggak usah ragu, itu orang baik semua. Mulai dari pembicara sampai yang dengar, begini banyak rusak Indonesia. Kalau begini banyak rusaklah Indonesia ini. Betul? Nah, kalau di masjid itu nggak usah dijaga. Sebentar-bentar lagi sahabat, personil Polri dan TNI menurunkan 10.000 untuk Natal. Kalau Allah berkehendak, jangankan teroris, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah, wa ma yu'min billahi yahdi qalbu, wallahu bikulli syai'in alim. Kalau Allah berkehendak, diutus malaikat yang paling kecil di sana, dia goyang di Ananggra Aceh Darussalam. Sudah pernah atau belum di Aceh? Hampir sering. Manado jarang, Bali jarang, Aceh, Padang sering. Kenapa ya? Bukankah di Aceh ini semuanya Muslim? Kenapa begitu? Ada teman sekolah saya di Manado, dia bilang, Yahya, kalau Islam itu agama benar, kenapa di setiap gempa bumi, di setiap musibah yang terjadi, selalu di daerah yang berbasis Islam? Saya bilang, gampang sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Kau sudah punya istri? Sudah. Punya anak? Sudah. Kalau anakmu salah, siapa yang pukul? Siapa yang nasihati? Siapa yang tegur? Bolehkah tetangga menegur anakmu kalau anakmu berbuat salah? Dia bilang, nggak bisa. Saya dong. Nah, begitu juga Allah. Karena kau milik setan, jadi dikasih biar. Dia bilang, iya juga ya. Karena Muslim ini agama benar, sama dengan orang bertanya sama saya, Ustaz, saya dengar-dengar orang Kristen itu kalau memberi sedekah 10% dari gaji. Iya, makanya orang Amerika tidak mau beragama Kristen, karena pendapatannya 10% kembalikan ke gereja. Orang Islam 2,5%. Itu pun sudah disunat-sunat. Iya ya, di sini banyak tukang sunat itu. Sudah 2,5% disunat. Kristen 10% lancar, Masya Allah. Kenapa begitu Ustaz? Ya, kalau di Islam agama betul, agama benar, setan tidak suka. Makanya hati orang Islam, tangan orang Islam dihambat untuk memberi. Kalau di sana kan tidak ada yang hambat. Memang sama-sama setan. Itu kalau mau keras kepada kafir, bukan tujuan benci. Nggak ada dakwah kebencian itu cuma asumsi orang, karena dia sering memakan harta kafir. Enak sekali pukulan pagi-pagi begini, nggak ada lemah lembut. Ya, kebanyakan lemah lembut ini munafik, pura-pura. Dakwalah dengan lemah lembut. Sana sudah terjadi di Timur Tengah. Saya bekas kafir jadi tahu watak kafir. Bukan keahlianmu. Ada kiai di Indonesia, tapi sudah almarhum sekarang, pernah tegur sama saya, tolong nak, kalau ceramah itu volumenya pelan-pelan sedikit. Allah, saya bilang, kiai sudahlah, cuci kaki lah, sudah tua begini, bobok sana. Ini kafir, saya lebih tahu. Pak kiai tidak pernah kafir. Saya yang pernah kafir, tahu politik, trik, manuver orang-orang kafir. Sekarang sudah terjadi. Datanglah ke gedung-gedung kementerian. Semua pemimpin, bahkan di daerah berbasis Muslim sekalipun, pemimpinnya adalah kafir. Datang, lihat sekarang menterinya. Ketidakadilan sudah terjadi. Mayoritas kita, kata Kiai Gainuddin, tidak berdaya. Sebagaimana buih di lautan, kita dikepung dari segala arah. Tanpa kita sadari, kita mulai luntur. Tunggu saja kalau Indonesia ini diberkahi. Gak bakal diberkahi. Orang yang sudah murtad diangkat jadi menteri, narapidana, kafir,
penista Al-Quran diangkat jadi komisioner. Apa tidak ada orang Islam yang lebih hebat dari dia? Banyak. Sandi lebih qualified. Siapa lagi? Ekonom, mantan menteri Rizal Ramli. Banyak. Orang Aceh juga ada beberapa orang ekonom hebat, gak pernah terpenjara, reputasinya baik, agamanya Islam. Memang kita bukan negara Islam. Bukan. Indonesia nation state is not nation religion. Bukan negara agama, bukan. Tapi mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Keadilan pemerintah itu harus kepada mayoritas. Ini perjuangan kita, perjuangan dakwah. Yang bermain di belakang kafir, orang Islam jadi munafik. Makanya dilarang, jangan menyebut kafir katanya. Saya lebih takut firman dari Allah daripada Mahfud MD itu. Sudah duduk tenang-tenang, kasihan. Sudah dapat yang dia cari. Memang jago-jago kalau nonton di TV, mau lihat orang-orang itu, alah ganti channel. Pindah di Mekah, orang round umroh, pelaksanaan haji, itu enak ditonton. Lihat orang-orang ini, saya sampai bertanya-tanya, ini orang-orang ini Islam atau bukan? Saya dari kafir saja begini, Masya Allah, bukan main cintanya. Natal, Maulud, itu bahasa Arabnya, Maulud. Natal itu bahasa Yunani, Dis Natalis, peringatan hari kelahiran, peringatan hari ulang tahun, Dis Natalis. Kalau di Kristen, Merry Christmas and Happy New Year. Tadi malam ada jemaah tanya, Ustaz, boleh enggak orang Islam ucapkan selamat Natal? Haram enggak? Ini rajal yang di sebelah kanan Pak Jokowi sekarang. Kawan yang di samping ini yang dulu pakai sorban sekarang sudah tidak. Nih kawan ini dulu 2016 ngomong. Nah kawan yang sebelum dia pakai jas, kawan yang di samping Jokowi. Dulu dia ngomong, Rajal ngomong begini 2016. Ucapkan selamat Natal haram. MUI turunkan fatwa, ucapkan selamat Natal haram. Saya di Pekanbaru, saya katakan, jemaah serang saya, betulkah Ustaz ucapkan selamat Natal haram? Saya bilang enggak, tidak haram. Tidak haram orang mengucapkan selamat Natal. Dr. J.L. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka, berkata, sampai hari ini kami tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Pendeta terkemuka di Belanda, Abineno, mengatakan sampai hari ini kami tidak tahu tanggal, bulan, tahun berapa Yesus dilahirkan. Semua pendeta di dunia tidak tahu. Kalau orang Kristen tidak tahu, orang Islam ikut-ikutan ucapkan Natal, berarti bukan haram. Sama-sama goblok dengan kafir. Nggak ada haram kawan. Boleh kita keras, tapi referensinya luas, supaya tidak dihukum kita, tidak diborgol. Begitu dilapor, loh kau sendiri yang bilang, bagaimana kau mau marah saya? Begitu kan? Kalau dipanggil di pengadilan, betul Ustaz, ente bilang sama-sama goblok ucapkan Natal, betul hakim. Makanya kalau mau hukum saya minta hakimnya agama Kristen supaya dia masuk Islam. Kau yang ngomong ini, kau yang ngomong bahwanya tidak tahu sampai hari ini. Tapi Ustaz, bos saya orang Jerman. Setiap tahun tanggal 25 Desember kami karyawan harus berdiri mengucapkan selamat Natal. Loh, kita orang Islam kan belajar Iqra. Betul? Kalau belajar Iqra, nun diganti ra, ba diganti ra. Setiap 25 Desember antum katakan karyawan. Jadi kalau pejabat Muslim berdiri
setiap 25 Desember harus sariawan. Jadi mengucapkannya bukan Natal, hari Natal dan tahun baru. Kenapa Pak Kepala Dinas? Kenapa Pak Wali Kota? Kenapa Pak Bupati? Maaf lagi sariawan. Jadi lafaznya bukan nun, bukan Natal, tapi gatal. Ini lambat ini menerima orang Lok Sumawe ini. Selamat hari gatal dan tahun. Tanya kenapa? Maaf lagi sariawan. Lagi sariawan. Jadi lafaznya bukan Natal. Selamat hari gatal dan tahun garu. Karena kalau gatal harus begitu. Cara menghadapi ular harus lebih licik daripada kadang-kadang kita memang gak licik, terperangkap ke dalam sarang ular. Jadi ular. Harusnya robani ular jadi tadi di Al-Anfal orang kafir masuk Islam, berarti dia dari binatang jadi Saya dengar tadi malam ada orang Lok Sumawe murtad. Kalau murtad berarti dari binatang, dari manusia jadi tinggal dirobah supaya yang hadir subuh ini yang niatnya mau jadi binatang enggak jadi. Ini yang lagi bicara tadinya binatang sekarang jadi Mana antum pilih yang lebih bagus, mantan binatang atau mantan manusia? Kalau munafik lebih daripada itu. Yang paling bahaya agama ini terancam dengan orang munafik. Hitler, Führer Nazi Jerman punya satu jenderal yang disebut dengan istilah the desert fox, rubah padang pasir. Berkhianat kepada Hitler, namanya Jenderal Rommel. Datanglah Goebbels, tangan kanan Hitler, tanyakan kepada si Jenderal Rommel, kau dihukum secara mahkamah militer atau minum racun cyanida? Lebih baik saya minum racun saja, jangan dimahmilkan. Minum racun mati. Apa kata Hitler? Orang munafik seperti lalat di atas feses, lalat di atas tai. Coba perhatikan, kalau nggak percaya pulang ke rumah, jangan lepas di toilet, lepas di tanah. Ini kan setiap teori harus dibuktikan secara praktik. Ente jangan lepas di toilet, lepas di tanah. Aceh ini kan tanahnya masih luas. Lepas di tanah, tunggu 5 menit, datang. Dia kumpul di situ, lalat. Seperti lalat di atas tai. Begitulah munafik. Dia berputar-putar di atas tai, yang dia makan adalah tai. Nah, inilah makanan sarapan pagi kita ya. Supaya yang pemakan tai merubah makan nasi. Ada itu di hadis. Jangan-jangan Yahya ini ngajak sesat sama kita. Dia kan dari kafir ini. Jangan dulu percaya. Saya juga tidak akan percaya. Tapi di hadis begitu bunyinya. Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai mereka itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Memang makan tai banyak sekarang ini. Pakai baret miring begini, pakai baju loreng, bukan tentara. Cuma tunggu ustaz datang usir. Tapi giliran dipanggil gereja, pakai baret, pakai wing. SD tidak tamat. Ban seret. Ini bukan ban seret. Dunlop asli ini, Bridgestone, bertahan bertahun-tahun di aspal, digulung-gulung, tahan. Seret cuma diam-diam. Pakai baret miring. Saya pernah tanya, kawan, kapan terjun? Kuku hitam-hitam. Tentara bagaimana kuku hitam-hitam? Ustaz datang diusir. Wah, ini kan mau dekat-dekat hari gatal. Di gereja dia.
Jaga di gereja. Wah, awas, baret miring. Dipelihara. Ban serep itu kan dipelihara, betul nggak Pak? Ya kan? Ban serep dipelihara. Ada yang ditaruh di belakang, ada yang taruh di bawah, terpelihara. Mobil saya, masya Allah, setiap saat ada ban serep. Di ban-ban serep ini yang bikin rusak. Kumpulan pemakan. Sudah, lapor. Sini, Abdullah. Itu Somad mau turun ke Jawa, Yahya Waloni mau turun, cegat, siap. Coba cegat saya. Saya di mobil itu ada samurai panjang sekali. Coba kau cegat, kalau aku rimbas kau. Ya. Di mana saya pernah minta umat Islam bela saya berdakwah? Enggak pernah. Cukup doa. Saya kemana-mana ada samurai di mobil, silakan ya kau ganggu. UAS masih ada pengawal, satu-satunya ustadz yang tidak pakai pengawal keliling Indonesia. Nih Yahya Waloni. Saya tinggal tunggu-tunggu. Memang saya akan mati, tapi di antara kalian ada yang saya rimbas. Baru kita ketemu di akhirat. Mana yang mulia? Ini dari kafir jujur kepada Islam. Ini muslim nenek moyang, pemakan harta kafir. Dikasih nasi bungkus. Yang ngasih siapa? Pendeta. Isinya ya tai lah. Masya Allah. Cuma itu bekal kepada orang Lok Sumawe ya. Tadi malam kan kita bicara tentang akhlak di luar. Sekarang ke dalam kita, lebih ke dalam lagi kita. Sampai saya katakan lapisan daripada hati itu adalah naluri. Di bawah naluri lagi ada apa? Sukma. Di dalam sukma ada akal. Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah datang di pagi buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man afdalu nasi?" Siapa orang yang berilmu? Siapa yang ahli ibadah? Siapa orang yang paling utama? 3 pertanyaan dikanter dengan satu jawaban. Al-aqilu, orang yang berakal. Tidak kalian tahu Amar, Abu Hurairah, kata Rasulullah, manusia itu diciptakan Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa akal. Bila manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Tapi akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Di balik sukma itu ada akal. Akal bukan logika. Logika itu adalah bagian daripada akal. Tingkat berpikir, positive thinking, negative thinking, and positive thinking is the best. Akli. Nah itu saya bilang tadi malam, kalau sukma ini yang lapis ketiga sudah mati, maka hati, naluri, akal menjadi busuk. Busuk hati, busuk naluri, busuk sukma, maka seluruh jiwa kita akan mati. Diputar-putar ke situ sama. Penerimaan kita kepada Nabi, keraguan yang ada. Ragu dengan Islam karena hati sudah mati. Ragu dengan Islam karena jiwa kita sudah kotor, bahkan sudah busuk, luka. Saya justru dari hati yang mati, sukma yang busuk, Allah tempatkan, gantikan dengan hati yang baru. Penerimaan Islam pun diamalkan dengan sempurna. Nah itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara radikal, masuk ke dalam Islam secara ekstrim. Sudah, tidak usah ganggu-ganggu Islam. Sudah bosan kami kalau diganggu-ganggu terus. Teroris-teroris yang ada di Medan tangkap. Bukan nanti di zaman Jokowi, dari zaman Soeharto, Soekarno sampai sekarang, organisasi terlarang yang perlu diwaspadai bukan teroris. Apa itu? PKI, ya, PKI yang suka menghasut, pura-pura cinta Pancasila, padahal dialah penghancur Pancasila. Pancasila itu diamalkan, bukan dihafal, diamalkan. Makanya ribut kemarin antara Rocky Gerung dengan orang-orang PDIP. Ribut. Kenapa? Rocky Gerung katakan Jokowi tak paham
Pancasila. Kalau dia paham tidak berhutang. Betul juga itu. Maksud Rocky itu makna Pancasila dalam filosofis implementatif, bukan dalam filosofis urutan-urutan sila yang dihafal. Anak SD pun hafal itu. Tapi anak SD tahu nggak kira-kira kalau berhutang 4.000 triliun, bagaimana anak cucu kita? Membangun kekuatan kekuasaan di atas kumpulan kolusi nepotisme. Sekarang kan lagi ribut, lepas dari isu tentang Nabi Muhammad, lepas dari isu tentang cadar, lepas dari isu tentang cingkrang, ada isu baru lagi dilempar ke publik mengenai dinasti kekuasaan Joko. Ya memang bapak yang berpolitik, saya kan anaknya, saya punya bisnis, nggak akan mau berpolitik. Sekarang sudah ikut berpolitik. Ini lidah-lidah ular ini. Anak kecil mau mencalonkan diri jadi wali. Hati-hati kita, jangan-jangan bukan negara sekarang ini, kita properti. Sudahlah, yang di Medan itu kan lain, itu orang lain. Si Bobi Nasution. Tapi yang satu ini pernah ngomong, ini anak ini nggak pernah senyum. Dengan orang tua pun tidak tahu sopan. Itu tidak. Kita luruskan yang begini. Kita luruskan. Nggak usah takut. Paling 5 tahun di penjara. Iyalah, ini umur saya 49, tambah 5 tahun 54, masih kekar. Di penjara bisa push up. Malah hafal 30 juz alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hafal 30 juz, keluar lebih keras lagi, hantam lagi, libas lagi, kan begitu. Nggak bisa semua ustaz yang lemah lembut. Ustaz Aceh lemah lembut. Kenapa? Karena memang orang Aceh sudah Islam. Jadi nggak usah kasar-kasar, nggak usah tuh bidah, kafir, bidah, maulud bidah, jenggot tidak sama, masuk neraka. Berhenti begitu. Kalau ada ustaz begitu ceramah, kasih tinggal aja dia. Anggaplah radio rusak itu. Bila perlu habis ceramah jangan kasih amplop. Ini bolok dengan amplop kosong kasih aja. Itu juga satu bahaya dalam pemecah belah umat Saya dari kafir nggak ada tujuan. Tadi imam baca kunut, Allahumma dinna fiman hadait, saya aminkan, amin. Wa fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atat, wa qina bi rahmatika syarah qadai. Ana aminkan. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Aminkan. Jangan Allahumma dinna fiman hadait. Enggak, saya kan Muhammadiyah. Wa bima fiman afait. Enggak, saya kan Radio Roja. Giliran juga orang tidak kunut, marah juga yang kunut. Loh, saya kan kunut, kenapa tidak kunut? Enggak sah. Fanatis buta, alias goblok itu. Orang kunut, dia tidak ikut kunut, dia melawan. Ikuti berapa lama angkat tangan begini, lupa. Hamzah dengan imam pendiri NU Hasim Asy'ari menunaikan lil hajj, himayatan lil hajj, pergi haji, keliling lautan berhari-hari, berbulan-bulan di jalan. Hari pertama Imam Asy'ari yang menjadi imam, Kiai Haji Hasim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Di belakangnya ada pentolan Muhammadiyah, Buya Hamka. Begitu lihat Buya Hamka jadi makmum, beliau jadi imam, beliau tidak baca kunut, padahal ahli kunut, orang NU. Usai sholat ditanya oleh Buya, kok nggak baca kunut? Antum ahli kunut, tuan? Betul tuan, karena saya imam, saya melihat makmum saya Muhammadiyah tidak mengakui kunut. Ini bijak sekali. Besoknya Buya yang jadi imam. Karena Kiai Hasim Asy'ari jadi makmum, beliau ucapkan kunut. Sekarang Islamnya beda. Ya, coba kalau Islam ikuti seperti dulu, saling hormat begini, aman kita Muslim. Yang ada di masjid bidah.
Apabila datang ke kubur, Maulud itu jangan berlebih-lebih lah untuk memuji-muji Nabi Muhammad. Ini kalau datang di Lok Sumawe, sudahlah, tinggalkan dia, bawa amplop banyak-banyak, isinya kosong, kasih dia. Kau cuma tujuan perut itu. Satukan umat Nabi ini. Saya dari kafir masuk Islam, nggak ada hobi begitu. Bahkan kalau kuliah subuh di Jakarta disuruh jadi imam, saya tolak. Kenapa? Saya tidak mau jadi pemecah belah di antara Muslim. Ustaz jadi imam, enggak lah. Kalau disuruh Ustaz jadi imam zuhur, asar, itu mau saya, karena tidak berbunyi. Mau saya kalau zuhur asar sini mainkan. Tapi kalau seperti tadi subuh jangan harap, apalagi sajadah itu panjang. Qul huwallahu ahad, cukuplah. Tapi pura-pura dipanjang-panjangi. Oh jangan begitu jamaah, ini bekas kafir jago sekali yang begitu. Ente baru belajar, saya sudah pensiun. Jadi berhenti begitu. Satu waktu saya di Pekanbaru mau ceramah, tidak ada yang bisa baca Quran. Padahal, semua di jidat sini, ya seperti ini penutup mangkok hitam semua. Jenggot panjang-panjang sampai sini. Ustaz David, suruh baca Al-Quran dulu. Nggak ada Ustaz, langsung aja. Nggak boleh, baca Al-Quran dulu baru saya ceramah. Bacalah. Nggak ada yang mau berdiri. Satu orang paksa, bukan baca Quran tanpa tartil, makhrus dan kocar kacir. Dia bukan baca Quran, tapi dia tadarus. Baca Quran dengan tadarus ya beda. Saya bilang kalah sama mantan kafir. Saya suruh istri saya, Mak baca Al-Quran. Baru dia kaget. Ternyata cuma gaya. Kosong isinya. Islam bukan begitu kawan. Islam itu nggak perlu gaya. Di masjid anak muda pasang kuda-kuda tebar begini. Allahu Akbar. Taekwondo ini atau apa ini latihan kuda? Saya datang belakang coba itu 5 orang masih bisa ente kuasai semua. Sana rapat-rapat sedikit. Gaya kau. Kejar kakiku, mau injak. Bukan saya tidak mau, tapi memang di kelingking ada luka. Karena dia lihat saya bekas kafir, usai sholat dia bilang, Ustaz, rapat kaki kalau sholat. Kenapa kalau tidak rapat? Harus bersentuhan. Kenapa kalau tidak bersentuhan? Setan lewat sini. Ente lupa, ente buka, dia lewat bawah kawan. Berhenti yang begitu-begitu hanya akan memecah belah ukhuwah. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut ikuti saja. Cuma mau angkat tangan. Apa kita langsung amin amin amin. Begitu usai sholat, kok sumbing. Di zaman Nabi Musa, usai sholat orang beriman, orang Islam tidak sholat. Di zaman Musa berubah jadi kerah, berubah jadi monyet. Itu kalau mau ke Banda Aceh, turun begini banyak sekali di pinggir jalan itu. Di Sarawak monyet. Jadi kami suami istri kan sering ceramah di Aceh. Saya lempar pisang, dia tangkap dengan tangan. Lempar lagi, tangkap dengan tangan. Lagi tangkap dengan tangan. Empat, tinggal mulut. Rakus memang. Orang Islam dilarang begitu. Apa yang ada, makan pun berhenti sebelum kenyang. Saya begitu panitia jemput, lihat ikan tongkol. Ini nih. Orang Manado itu kan kalau bilang tongkol, cakalang itu kalau ada lewat yang lain. Makan dulu, tapi sudah mulai kenyang, berhenti. Bukan karena banyaknya saya makan, sudah masuk angin. Panitia terlalu lama putar-putar. Ini kopi juga minum dulu. Kopi disiapkan dari pagi ini. Baru masuk di situ, salah satu orang, Ustadz ini kepala desa. Dulu aku hormat ini.
belum sujud sudah bisa saling perkenalkan. Ini kepala desa, sudahlah sholat dululah. Pak polisi aja tadi malam pakai dinas, mantap sekarang pagi ini. Karena Pak polisi tahu ini mau sholat, nggak usah pakai pakaian dinas. Betul apa betul? Masya Allah, begitu meninggal dunia. Siapa nama? Iqra kitabaka apa? Binafsikal yauma alaika hasiban. Siapa nama? Joko Widodo. Oh iya, presiden 2 periode. Lantai 50 Pak. Silakan kata malaikat. Begitu mau sampai di lantai 50, turun lagi. Sebentar Pak, sebentar dulu. Ada unggahan ini dari YouTube. Bapak ucapkan pernah Al-Fatihah salah, jadi turun lagi Pak. Komandan tadi polisi pakai pakaian dinas, Ustadz tadi malam pakai baju polisi, sekarang pakai baju preman biasa. Beliau karena mau sujud kepada Allah, tahu nggak dinilai pangkatnya, dinilai keikhlasannya. Tadi malam pakai dinas, jaga orang ceramah, wajib keamanan. Untuk menunjukkan bahwa semua kompetensi kumpul kita di dalam masjid, mulai dari bajingan sampai alim sampai bahlul datang di dalam masjid. Mampukah polisi atasi kejahatan masyarakat? Nggak mampu. Polisi menunggu laporan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan manusia dalam struktur hukum Indonesia secara yuridis berlaku bagi semua manusia, tidak mengenal jabatan, pangkat. Orang berpangkat pun berbuat kejahatan, tangkap pidana. Masyarakat dibina oleh para ulama, dibina dengan ilmu, jauh dari kejahatan. Jadi sama kita, berpangkat tidak melakukan pelanggaran, rakyat biasa tidak melakukan pelanggaran. Inilah wajah daripada moral Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jamaah ini yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya, kesimpulannya, mari kita beriman sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dalam syariat Islam. Dan yang kedua, diharapkan sesama Muslim saling berkasih sayang, menjaga ukhuwah Islamiyah. Berbeda kita dalam mazhab, tapi satu tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, belum tutup sudah bubar semua. Lihat. Tunggu kalian ya. Kalau lain kali saya datang, lama-lama saya masuk masjid. Baku balas nanti kita. Sudah kelihatan ini niat-niat begini, langsung cabut semua. Oh udahlah. Terus terlihat Allah memang harus tunjukkan mana yang betul-betul mau cari kebenaran dan mana yang tidak. Yang mau cari tidak itu udah pergi, rambut putih yang satu lagi. Ya. Kita ini saja. Ada orang berpangkat pun duduk tenang-tenang dulu. Ustaz belum selesai, cabut. Begitu juga sholat. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaurussalam fa inna rabbana bisal wa ahinal jannata tabarakta rabbana wa ta'ala ya jal jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah. Belum sempat berzikir, Allahumma lantas jalan. Orang tua-tua di samping dia langkahi. Imam sementara berdoa dia langkahi. Karena cepat-cepat, cepat-cepat mau pergi cari harta. Nah itulah model umat Nabi saat ini. Ya, saya tidak mau begitu. Saya masuk Islam, imam belum selesai doa, tidak mau saya bikin kegiatan. Tunggu imam selesai, baru pulang. Ini belum apa-apa sudah melangkah. Cepat-cepat pulang. Apa yang dia cari? Dia cari dunia. Tunggu dulu, saya belum tutup lama-lama. Aku panjangi lagi. Sabarlah. Panjangi kalian, habis kalian. Biar sampai jam 9 di Medan. Kita mujahid. Allahu Akbar. Baru jam 7. Ibu bapak, tapi ingat kita akan pergi kantor. Katanya mujahid. Kadang-kala kita ini nggak berpikir. Makanya kalau mau bikin kuliah subuh, jangan hari kerja. Hari Ahad, kuliah Ahad, atau Sabtu mengaji, Sabtu pagi, Sabtu subuh. Kalau hari kantor begini, cepat-cepat dia takut sama Joko Widodo yang tunggu sana. Dicatat nanti dipecat.
nggak akan dipecat. Orang taat kepada Allah, taat kepada hukum Allah, apalagi hukum negara. Jadi nggak benar itu kalau taat jihad tidak taat kepada hukum negara. Bohong. Taat kepada Allah berarti taat kepada hukum negara. Demikian sebaliknya. Ya sudah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih kurang, nanti tanyalah kepada imam-imam lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah sebentar siang saya pulang menuju ke Medan. Masih ada ceramah jadwal di Medan. Dan tiba besok pagi saya terbang ke Jakarta. Tanggal 16 saya menuju ke Surabaya, kota Surabaya. Jadwal saya di Surabaya dari tanggal 17 sampai tanggal 22. Dari Surabaya balik ke Jakarta, langsung ke Lampung. Dari Lampung Muara Bungo kembali lagi ke Medan awal Januari. Jadi hidup ini, umur ini dipakai hanya untuk berdakwah. Mohon doa dari jamaah supaya kami tetap sehat untuk menegakkan syiar Islam dalam tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Untuk melihat biodata kami, silakan ada buku saya. Bagi yang berminat untuk mendapatinya ada di mobil. Itulah perjuangan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.